Terima kasih teman-teman semua untuk kesempatan yang sudah diberikan. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Noni Elina Kristiani, saya adalah staf siswa di Perkantas Banyuwangi. Namun saya juga melayani mahasiswa ya. Sebenarnya di Banyuwangi ada pelayanan mahasiswa yang baru saja dirintis. Jadi masih dalam bentuk KTB, belum ada PMK sih ya. Nah, jadi saya senang sekali bisa bergabung sama teman-teman pengurus PMK dan juga teman-teman TPS pada pagi hari ini. Dan judulnya kan training menulis gitu ya. Mungkin bisa di-share screen sama Bang Berman, PPT saya. Nanti ketika ada PPT yang ditayangkan, mungkin saya akan kasih contoh gitu ya. Jadi share screen-nya gantian ya antara Bang Berman dan saya, karena laptop saya pribadi kurang mendukung. Oke, terima kasih Bang Berman sudah dibantu. Nah, training menulis. Teman-teman, jujur pengalaman saya soal menulis itu memang sebenarnya tidak bisa dikatakan profesional gitu ya. Tetapi kalau dibilang apakah saya suka menulis, cukup suka gitu ya. Meskipun belum ada satupun buku yang saya terbitkan ya, tapi ada beberapa artikel. Teman-teman bisa baca artikel-artikel saya di Warung Sate Kamu, warungsatekamu.org, di bawah naungannya ODB ya, Our Daily Bread Indonesia, dan di Ignite GKI, teman-teman bisa baca. Ada juga tulisan saya di IDN Times ya, meskipun nggak begitu banyak gitu. Next. Nah, saya akan membagikan di sini apa yang saya tahu, dan saya rasa bagi saya pribadi itu menunjang saya gitu untuk saya bisa menulis dengan lebih baik ya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, mengapa kita menulis gitu kan. Teman-teman tahu tidak, kalau dalam survei Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis pada tahun 2019, Indonesia itu menempati ranking ke-62 dari 70 negara ya. Jadi berkaitan dengan tingkat literasi, kita tuh sangat rendah ya teman-teman ya. Nah, bukan hanya itu saja, perusahaan riset data Reporter yang di bawahnya bisa digeser. Nah, itu mengungkapkan bahwa jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia mencapai 370,1 juta pada Januari 2022. Jadi ada peningkatan gitu ya, 13 juta atau kurang lebih 3,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi kalau dibandingkan nih, kesimpulannya ya, literasi Indonesia itu menurun. Minat membaca buku orang Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Tapi pengguna gadget ya, seluler itu meningkat teman-teman. Nah, berarti kira-kira apakah yang dinikmati bangsa Indonesia ini gitu ya dengan gadgetnya? Saya agak sanksi ya kalau mau bilang orang Indonesia suka membaca dengan handphonenya gitu ya. Tapi ya itulah yang kita mau lakukan gitu kan. Yaitu kalau misalkan orang Indonesia membaca tidak lebih dari 1 jam sehari, namun mampu menghabiskan waktunya 5,5 jam sehari untuk bermain gawai atau gadget, maka di sini adalah kita bisa melihat suatu kebutuhan begitu ya, bahwa kita membutuhkan suatu kualitas bacaan yang bisa menarik, merangsang keinginan orang-orang Indonesia untuk mau membaca gitu. Nah, itu kenapa kita belajar menulis gitu kan. Supaya minat baca orang-orang itu menjadi bertambah gitu ya. Apalagi kalau yang menulis itu adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang rasanya sama dengan kita gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari, gimana sih membuat orang-orang itu mau membaca tulisan kita gitu kan. Next. Nah, lalu kemudian di masa pandemi ini kebutuhan akan informasi itu meningkat. Teman-teman semuanya belajar di rumah gitu kan selama masa pandemi kemarin, kurang lebih 2 tahun ya.
2 tahun lebih gitu kan. Mahasiswa belajar dari rumah, dan banyak orang berselancar di halaman pencari di internet, di Google gitu ya. Saya yakin banget tuh, mahasiswa ketika mengerjakan tugas-tugas, apa yang mereka buka? Artikel gitu kan. Apa yang mereka buka? Web, yang kemudian memaparkan berbagai macam informasi dan di copy paste gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka gitu kan. Nah, kita lihat bahwa kebutuhan akan bahan bacaan itu penting banget. Nah, mengapa kita menulis? Ini salah satu alasannya. Next. Jadi kita perlu menangkap kebutuhan ini ya, untuk membuat tulisan yang dapat merangsang minat baca masyarakat Indonesia dengan membuat tulisan yang menarik dan bermanfaat. Gitu. Selanjutnya, jadi itu alasan kita menulis. Nah, secara khusus pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis artikel ya, karena demikianlah yang diberikan kepada saya gitu kan, tujuan dari pertemuan kita, pembinaan kita pada pagi hari ini, terkhusus untuk artikel gitu ya. Berupa apa sih itu artikel? Artikel itu adalah berupa rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Gitu. Jadi teman-teman, Instagram itu sudah bisa memuat berupa artikel gitu ya. Teman-teman kalau melihat ada beberapa postingan di Instagram berupa carousel. Carousel itu apa? Postingan-postingan yang kalau teman-teman slide next gitu ya, ada 1 sampai 10 maksimal. Itu bisa berupa artikel yang kemudian dijadikan grafis dan di-post di Instagram. Jadi artikel itu sebenarnya lebih apa ya, lebih fleksibel dia ya. Dia bisa di blog, dia bisa di web lainnya gitu ya, kayak IDN Times, Hipwi, Kompasiana, bahkan di sosial media teman-teman masing-masing, di Facebook, di Instagram. Gitu. Next. Jadi, gagasan dalam artikel itu pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tujuan artikel itu sendiri ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan artikel itu nggak ada informasi yang faktual, nah itu nggak bisa dikatakan artikel ya. Itu mungkin curhatan gitu ya. Tapi sebenarnya apakah curhatan bisa menjadi sebuah artikel? Bisa kalau misalkan di dalamnya juga ada fakta dan data-datanya gitu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Next. Nah, ini dia ciri-ciri artikel ya. Isi tulisan dalam artikel didasari oleh fakta, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan itu fiksi, teman-teman jangan bikin artikel, tapi bikin cerpen gitu kan. Atau novel sekalian ya. Nah, artikel itu pasti didasari oleh fakta, teman-teman ya. Bersifat faktual dan informatif. Oke? Bisa digeser. Nah, selain itu, artikel juga mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Ya, sebenarnya artikel itu hampir semuanya tuh opini ya, teman-teman ya. Bisa dikatakan begitu. Nah, tapi opini di sini ada yang berbeda gitu antara opini yang kita biasa baca di IDN Times sama opini yang ada di koran. Kalau teman-teman baca koran di yang media cetak itu, teman-teman bisa lihat ada kolom opini sendiri dan itu biasanya ditulis oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Tapi ada juga opini-opini yang ringan, ya, yang itu bisa kita sebagai seorang mahasiswa bisalah kita buat gitu ya nanti ya. Nah, tentu saya berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Bisa digeser? Nah, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ya, kalau misalkan di beberapa platform seperti IDN Times itu yang saya tahu kurang lebih 700 kata gitu ya, 700-900 kata itu sudah bisa dikatakan artikel gitu ya. Jadi penulisan artikel juga dibuat secara sistematis teman-teman ya. Ada pembukaan, isi, dan kesimpulan
gitu. Isinya itu aja sih sebenarnya, 3 bagian itu aja. Isi, pembukaan, isi, kesimpulan gitu. Jadi sistematika wujud artikel itu sebenarnya dibagi menjadi 3 itu saja. Next. Nanti kalau semisal ada teman-teman yang mau tanya, mungkin bisa dicatat dulu pertanyaannya biar nggak lupa gitu ya. Di akhir kita bisa lakukan tanya jawab. Nah, ini dia jenis-jenis artikel, teman-teman. Ada artikel praktis, mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini berupa tips, petunjuk menggunakan sesuatu. Nah, teman-teman pernah ya mungkin baca gitu cara menghapus pesan di WhatsApp. Begitu caranya, gitu kan? Cara menggunakan Google Meet misalkan. Nah, itu berupa artikel petunjuk. Nah, ini biasanya disebut artikel praktis. Tips-tips gitu ya. Selanjutnya ada artikel ringan. Artikel ringan itu adalah membahas masalah yang ringan dan nggak butuh pemahaman yang mendalam, tetapi dia menghibur dan tentu saja tetap informatif. Ya, jadi isinya itu bisa teman-teman tambahkan humor yang kesannya menghibur, gitu ya. Tapi tetap berkonsentrasi untuk membuat pembaca itu bisa mendapatkan suatu manfaat, gitu. Tapi dikesan dengan dibawa dengan ringan. Artikel opini. Artikel opini itu membahas suatu permasalahan secara mendalam, jadi akan lebih baik bila penulis harus memiliki pemahaman dan sudah ahli di bidang tersebut. Ini opini. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa ada penempatan khusus gitu ya biasanya ya kalau di koran ada rubrik kolom opini begitu kan, tajuk rencana atau editorial dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman bisa nggak bikin artikel opini? Bisa tentu saja, sesuai dengan bidang studi yang saat ini teman-teman jalani gitu kan ya. Teman-teman yang menjadi guru, teman-teman ada yang berkuliah di bidang hukum misalkan. Teman-teman bisa jika teman-teman mau membuat artikel opini dengan serius gitu ya. Tentu saja tidak ada humor di dalamnya ya. Jadi beda dengan artikel ringan tadi. Artikel opini lebih serius. Nah, selanjutnya artikel analisis ahli. Jenis artikel ini biasa dikatakan bentuk artikel yang paling serius di antara artikel lainnya. Karena artikel analisis ahli ini berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau penelitian, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Ya, jadi ciri khasnya itu artikel analisis ahli ini ciri khasnya itu dia tidak panjang lebar, tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Jadi ini artikel yang paling ilmiah di antara semuanya, gitu ya. Oke, biasanya artikel ini dimuat di dalam jurnal-jurnal ilmiah, teman-teman. Nah, kalau artikel yang saya buat itu kebanyakan adalah artikel yang ringan dan juga yang praktis tadi ya. Nah, artikel yang praktis dan artikel yang ringan. Boleh next? Ini contoh-contoh judul artikel yang saya buat gitu ya. Oh ya, ini ada yang terbaru ada 2 cerpen. Teman-teman bisa baca di warung sate kamu ya. Next, maksudnya digeser Kak ke bawah. Nah, 3 pelajaran dariku seorang penyintas COVID-19. Jadi artikel-artikel yang saya buat itu kebanyakan merupakan suatu pengalaman saya pribadi yang kemudian saya berusaha gabungkan dengan fakta dan survei yang saya lakukan kecil-kecilan gitu ya. Lalu saya bentuk di dalam suatu artikel. 3 pelajaran berharga dariku seorang penyintas COVID-19. Jadi survei apa yang saya lakukan? Ya tentu saja saya mencari tahu apa sih efek COVID-19 gitu kan. Lalu saya mencari tahu juga riset tentang apa sih sebenarnya yang dialami secara psikologis oleh penyintas COVID-19. Lalu terbentuklah artikel ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa baca nanti ya.
Atau saya bisa kasih contohnya ya kali ya sekarang ya, supaya kita belajarnya itu nggak hanya teori, tapi juga bisa langsung baca bersama. Untuk ada perbandingan. Saya bisa share screen. Oke. Udah nampak? Oke, ini dia. 3 pelajaran berharga dariku seorang penyintas COVID-19. Buat teman-teman yang merasa bahwa, aduh, aku tuh bukan seorang ahli, aku tuh kayaknya nggak pernah bisa deh bikin artikel. Nah, itu salah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan pengalaman pribadi untuk dijadikan sebuah artikel. Tentunya dengan tetap riset ya. Ini jangan juga bikin fiksi gitu ya. Nggak pernah sakit COVID, terus nulis artikel tentang COVID. Nah, nggak bisa juga kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa baca bersama di sini ya. 3 pelajaran berharga dariku seorang penyintas COVID-19. Karena ini warung sate kamu ya. Jadi ini artikel Rohani Kristen ya teman-teman ya. Saya melakukan pembukaan di awal gitu kan. Jadi mengalir gitu. Artikel itu pembukaannya perlu dengan pemaparan, di situ ada keterangan waktu gitu kan. Jadi ceritanya mengalir aja teman-teman. Bagaimana ya bisa kita membuat cerita yang mengalir? Teman-teman harus suka membiasakan diri menceritakan sesuatu gitu dengan tulisan. Itu kenapa journaling atau menulis buku harian itu sebenarnya sangat baik ya. Sehingga kita bisa memaparkan cerita-cerita kita dengan baik, terbiasa memaparkan itu. Saya bacakan buat teman-teman semua. Pada tanggal 14 April 2021, aku kaget ketika membaca kertas di hadapanku. Surat keterangan hasil swab tes antigen tersebut menyatakan bahwa aku positif COVID-19. Kemudian aku beranjak dari gedung laboratorium klinik swasta itu dengan perasaan campur aduk. Di atas motor yang kukendarai, aku bertanya-tanya. Lalu bagaimana Tuhan? Apa yang harus aku lakukan? Sesampainya di rumah kontrakan, aku menelepon salah satu rekan yang juga pernah mengalami positif COVID-19. Dia menenangkanku dan memberikan beberapa saran. Aku harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan karena gejala yang aku alami tidak parah. Aku mulai kehilangan penciuman sejak 3 hari sebelum aku memutuskan untuk swab antigen. Selebihnya, aku tidak merasakan gejala seperti sesak nafas ataupun demam. Sehingga aku masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, meski semuanya dilakukan di rumah saja. Aku juga menghubungi keluarga dan beberapa orang yang aku temui selama 1 minggu belakangan. Hal yang paling aku takutkan adalah jika aku menularkan penyakit itu pada orang lain. Aku tidak bisa membayangkannya, penyesalan dan rasa bersalah yang akan menghantuiku jika mereka harus menderita sakit karena tertular olehku. Aku bersyukur ketika tahu bahwa orang-orang yang berinteraksi denganku selama 1 minggu terakhir tidak mengalami gejala COVID-19. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keluhan sakit. Aku tidak sendirian. Pengalaman terinfeksi isolasi mandiri berikut memberiku beberapa pelajaran, dan inilah yang ingin kubagikan pula untukmu. 1. Aku tidak sendirian di masa yang sulit ini. Nah, ini salah satu tips ya, teman-teman ya. Salah satu tips ketika saya menulis beberapa artikel dan juga ketika saya mendiskusikan ini dengan editor yang ada gitu ya. Pembaca itu suka dengan poin-poin seperti ini. Jadi di dalam artikel itu ada poin kesimpulan dan kita susun secara sistematis seperti ini. Yang pertama, aku tidak sendirian di masa yang sulit ini. Penjabarannya gitu kan. Yang kedua, aku semakin mengenal siapa Allah dan diriku sendiri. Lalu dijabarkan itu apa. Dan yang ketiga,
kita perlu punya iman, tetapi juga kewaspadaan. Yang keempat, oh ya 3 doang. Nah, jadi setelah itu ada kesimpulan. Apa sih bedanya kalau misalkan kita nulis full narasi gitu ya? Nggak ada tuh kita bikin poin-poin. Akhirnya akan sulit terpetakan dengan baik gitu ya teman-teman. Ada beberapa artikel lainnya juga saya buat demikian. Dari editor itu saya belajar bahwa pembaca itu suka gitu ya dengan judul-judul seperti ini. 3 pelajaran berharga dariku, seorang penyintas COVID-19. Ada angkanya, 5 hal yang kupelajari dari Yesus ketika dia ditinggalkan. Kenapa kok harus 5 hal? Ya itu teman-teman yang susun sendiri, kira-kira ada berapa hal tuh. Terus itu dibikin judul. Nah, itu jauh lebih ada kepastian gitu. Oh, jadi 5 ya. Oke, apaan ya 5 ini ya? Gitu kan. Dibanding dengan hal yang kupelajari dari Yesus ketika dia ditinggalkan. Nggak ada angkanya gitu. Kayak kurang ada curiosity gitu, kurang ada rasa penasaran gitu kan. Nih, 5 tips menghadapi komentar. Masih single aja nih, gitu kan. 5 tips. Jadi saya juga kasih tuh 5 poin. Gitu kan. Terus 3 akibat yang kurusakan ketika aku terlalu obsesi dengan drama Korea. Jadi ada angkanya di sini teman-temannya. 3 alasanku berhenti berbuat curang. Dan selanjutnya, saya juga menceritakan tentang untuk meresponi panggilan Tuhan, aku melepaskan karirku sebagai seorang fotografer. Nah, jadi karena ini merupakan suatu laman untuk bersaksi gitu ya, artikel-artikel yang ada di sini adalah untuk kita meneguhkan teman-teman seiman kita, maka kita bisa menceritakan gitu ya perjalanan bersama Tuhan juga gitu. Jadi artikel itu bisa kesaksian pribadi. Kenapa saya bilang boleh nggak sih curhat di dalam artikel kita? Boleh. Semisal di situ juga ada konklusi, gitu, kesimpulan. Kalau misalkan artikel rohani ada ayat firman Tuhannya juga, gitu kan. Jadi curhatnya itu curhat berfaedah gitu ya, bukan yang cuman curhat menggalau aja gitu kan. Tapi juga ada konklusi dan peneguhan melalui firman Tuhan. Selanjutnya ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab jika kamu jatuh cinta pada yang berbeda iman. Nah, ini hal-hal yang praktis, teman-teman. Anak-anak zaman sekarang ya, netizen zaman sekarang, suka hal-hal yang praktis, yang pasti. Jadi kalau judul-judulnya itu udah praktis kayak gini, pasti akan banyak diklik dan banyak dibaca. 4 pertanyaan yang perlu dijawab jika kamu jatuh cinta pada yang berbeda iman. Naksir sama orang teman sekelas misalkan ya, teman kampus yang beda iman, aduh aku harus gimana gitu kan. Biasanya orang-orang langsung cari di Google tuh kan. Nah, muncullah artikel ini. Dibacalah kan, oh cuma 4 ya, kira-kira 4 itu apa aja gitu kan. Nah, 4 tips untuk bersaat teduh dengan konsisten. Saya ketika cari di Google gitu ya, ternyata artikel ini tuh juga di-repost sama webnya Petra gitu ya, kalau teman-teman buka di Google. Nggak tahu ya kenapa bisa ditayangkan di web Petra, karena pasti dia harus atas seizinnya warung sate kamu gitu ya. Saya puji Tuhan nama saya juga tertera sih di situ, jadi nggak marah ya. Berbagi takjil di perempatan lampu merah. Saya menuliskan artikel tentang kesaksian saya. Ketika saya ikut saudara kembar saya yang berbeda iman, saya ikut bersama dengan dia membagi-bagikan takjil dengan komunitas muslim yang dia miliki gitu. Nah, saya juga tulis puisi beberapa. Jadi itu contoh-contoh artikel ya. Artikel yang praktis, tapi juga ringan. Teman-teman, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa gitu ya, menulis artikel ini. Oke, boleh lanjut ke PPT yang tadi. Bang Berman. Next. Nah, ini yang di Ignite GKI, teman-teman juga bisa baca. Salah satunya bagaimana respons kita ketika Yesus dihina. Nih waktu itu ada trending topik di Twitter gitu ya. Tentang ini, beberapa poster yang ditulis
dari orang luar negeri ya, kalau dari bahasanya tuh kayak orang Perancis gitu loh. Bagaimana poster-poster itu menunjukkan ya Yesus itu dihina lah gitu kan. Waktu itu padahal lagi Maulid Nabi atau apa ya, pokoknya hari besar Muslim, tetapi yang trending di Twitter malah Yesus Kristus gitu. Cukup aneh gitu kan. Kenapa kira-kira? Nah, waktu itu teman-teman kalau juga mengikuti berita, ada seorang guru yang kemudian harus dihukum, ya, dihukum dengan dipenggal kepalanya karena dia diduga melecehkan Nabi Muhammad gitu kan ya. Nah, saat kasus itu terjadi, lalu muncullah berita tentang tweetan tentang Yesus gitu ya. Yesus itu juga dihina loh, tapi orang Kristen nggak ini ya, nggak sampai cari itu seniman terus melaporkan dia ke polisi. Kok nggak gitu ya kita ya gitu kan. Nah, keresahan itulah yang membuat saya kemudian menuliskan artikel ini. Bagaimana respons kita ketika Yesus dihina? Gitu. Jadi ini brainstorming ya, teman-teman bisa menemukan ide itu dimanapun sebenarnya. Kesaksian hidup pribadi, ya kan? Terus hal-hal yang sedang yang sedang terjadi di sekitar kita, gitu kan? Semuanya itu bisa dijadikan artikel. Dan artikel yang ringan, artikel yang meskipun ringan, tetapi di situ juga ada nilai-nilai yang penting, informatif, dan juga tentunya harus berdasarkan fakta. Jangan sampai artikel kita itu nggak berdasarkan fakta ya. Itu bisa berabe ya, kita nanti dibully ya sama rame-rame sama netizen. Oke, next. Nah, dalam buku Brian Carroll yang berjudul Writing for Digital disebutkan bahwa penulisan naskah digital yang baik terdiri dari 8 prinsip di bawah ini. Kita akan belajar prinsip-prinsip ini sekaligus contohnya ya. Next. Singkat dan jelas. Nah, teman-teman, ini prinsip pertama ya. Tulisan yang dibuat dengan singkat dan jelas akan memudahkan pembacanya mencapai informasi yang diinginkan. Pembaca akan lebih memahami tulisan yang disampaikan secara singkat dan tidak bertele-tele. Ya, ini kalau kita mau nulis artikel di media digital ya, teman-teman, kita tahu bahwa ukuran layar HP kita itu sangat kecil. Kalau misalkan teman-teman membuat paragraf terlalu panjang, itu akan sangat membosankan gitu ya. Kalau teman-teman lihat contohnya, digeser boleh? Itu ada contohnya. Oh, nggak ada ya. Oh, ini ada quotes dari Blaise Pascal. I have made this letter longer than usual, only because I have not had the time to make it shorter. Jadi sebenarnya ya, bikin suatu paragraf yang pendek itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada membuat paragraf yang jauh lebih panjang. Karena bagaimana kita bisa memampatkan gitu ya suatu informasi menjadi dengan beberapa kalimat, tetapi itu sudah mencakup keseluruhan. Nah, itu yang kita akan pelajari, yang seharusnya kita lakukan juga gitu ya. Blaise Pascal mengakui bahwa kalau misalkan dia mau bikin tulisan atau surat yang jauh lebih pendek, dia nggak punya waktu. Makanya dia bikin yang panjang, karena itu jauh lebih mudah gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di IDN Times, ya, dan di semua portal artikel yang ngetrend sekarang, setiap paragraf itu kurang lebih terdiri dari 3 kalimat aja, teman-teman. Jadi 3 kalimat, enter, gitu. Paragraf baru, 3 kalimat, enter ya, 3 sampai 5 kalimat lah gitu. Di antaranya. Kalau misalkan lebih dari itu, apa ya, nggak sabaran ya, netizen zaman sekarang. Loh Kak, bukannya kita harus terus mempertahankan kualitas. Kenapa kok kita harus mengurangi tulisan kita, Kak? Bukan mengurangi, teman-teman. Beda ya antara mengurangi tulisan sama meringkas hal itu. Menyingkat hal itu. Berbeda. Itu hal yang berbeda. Jadi ya, ayo kita belajar untuk membuat paragraf, masing-masing paragraf itu tidak terlalu panjang-panjang. Next. Jadi itu ya, selain kita harus memangkas prosa kita harus juga
Prinsip yang kedua yaitu tepat. Pemilihan kata yang tepat menjadi aspek yang penting bagi penulisan. Dengan demikian, maksud yang hendak disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Maka pemilihan diksi penting diperhatikan. Nah, diksi itu apa sih? Diksi itu adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis, teman-teman ya. Jadi pemilihan katanya itu harus tepat gitu. Coba di zoom bagian tulisan itu, Kak. Ini salah satu artikel yang tadi saya bicarakan. Ya, ini kalimat terakhirnya adalah kita memang perlu siap sedia di segala waktu ketika ada orang yang mempertanyakan iman kita. Tapi harus dengan cara yang lemah lembut dan hormat. Bagaimana dengan orang yang membuat gambar atau karikatur yang seakan menghina Yesus? Mereka tidak sedang mempertanyakan iman. Mereka hanya ya mungkin dipakai untuk menguji kesabaran kita. Abaikan saja. Jika berkenan, berdoalah bagi mereka. Inilah yang aku lakukan ketika melihat gambar-gambar itu di Twitter. Mengabaikannya. Nikmati hidup, jadilah saksi yang hidup, Soli Deo Gloria. Jadi, konklusi saya, kesimpulan saya adalah, saya sampaikan di dalam kalimat-kalimat yang mewakili gitu ya. Nggak perlulah panjang-panjang. Sebenarnya bisa lebih pendek lagi dari ini ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi dipilihlah kata yang tepat. Pilihlah kata yang tepat. Intinya adalah bahwa saya memilih untuk mengabaikan hal itu. Saya sedikit marah, tetapi kemudian saya memilih untuk mengabaikannya karena orang tersebut tidak mempertanyakan iman Kristen, tapi hanya ya begitulah ya orangnya. Jadi saya lebih memilih untuk mengabaikannya saja. Intinya seperti itu. Kalau berkenan, doakan. Saya doakan gitu ya. Seniman yang menggambar itu, saya benar-benar doakan gitu ya. Dan saya melanjutkan hidup. Nggak perlu terbakar emosi, terus bikin tweet yang aneh-aneh, ngata-ngatain balik gitu ya orang itu, padahal dia berbahasa Prancis, nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi itu semua buang-buang waktu. Saya ringkas itu dalam satu paragraf kesimpulan bahwa ya jalani, lanjutkan hidup gitu. Tidak perlu marah. Mari kita menjadi saksi yang hidup. Jadi pemilihan kata yang tepat itu penting. Prinsip yang ketiga, penggunaan kalimat aktif. Kalimat pasif juga lebih sulit dibaca ya dan dihindari dari penulisan digital. Tapi teman-teman perlu diketahui, melalui penyampaian kalimat aktif dinilai lebih bernyawa, di mana pembaca merasa memiliki maksud yang sama dengan pesan yang disampaikan. Meskipun beberapa suara pasif tidak dapat dihindari ya teman-teman ya, maksudnya kalimat pasif itu enggak sepenuhnya kita bisa hindari. Tapi kita perlu lebih sering menggunakan kalimat-kalimat aktif. Karena itu seperti merangsang pembaca juga untuk ikut aktif gitu ya. Untuk terus membaca, untuk setuju dengan apa yang kita tulis. Gitu. Kalimat-kalimat aktif dan pasif teman-teman tentu bisa ya membedakan ya. Kalimat aktif itu adalah penjelasan subjek dalam melakukan tindakan yang disebut sebagai predikat. Sedangkan kalimat pasif adalah jenis kalimat yang dimana subjeknya diberikan sebuah tindakan dalam bentuk predikat pada objeknya. Contoh kalimat aktif. Ayah menyewa mobil untuk digunakan saat kami berwisata nanti. Kalau kalimat pasif, mobil telah diperbaiki ayah. Kalimat pasif, pisang itu dimakan monyet yang kelaparan. Itu pasif. Tapi aktifnya gimana? Monyet memakan pisang yang ada di samping kursiku. Itu aktif, gitu ya teman-teman ya. Ini ada contoh artikel di sampingnya, boleh di zoom, Kak. Nah, 4 pertanyaan yang bisa dijawab ketika kamu menyukai, jika kamu jatuh cinta pada yang berbeda iman. Nah, saya buka dengan kalimat aktif semua nih, teman-teman. Aku telah beberapa kali menyukai laki-laki yang berbeda iman, dan 2 kali berpacaran dengan mereka. Jadi kalimat awalnya aja udah aktif banget, bahkan pengakuan dosa gitu kan. Orang bakalan
tertarik untuk lanjut baca. Lingkungan sosial membuatku secara alami mempunyai banyak kenalan laki-laki yang berbeda iman denganku. Aku bersekolah di sekolah negeri sejak taman kanak-kanak hingga kuliah. Oleh karena itu, mayoritas teman-temanku berbeda iman denganku. Jadi, semuanya aktif ya teman-teman. Kalimat yang saya buka di dalam paragraf pertama ini. Kalau mau pilih kalimat, usahakan pilih kalimat yang aktif. Karena itu akan lebih membuat pembaca merasa ingin ikut terlibat gitu, ingin tahu apa sih yang ada selanjutnya gitu. Next. Prinsip keempat, imajinatif. Imajinatif itu kosong contohnya ya, karena memang silahkan imajinasikan sendiri. Karena kita semua punya imajinasi yang berbeda-beda kan. Jadi, apa yang dimaksud imajinatif? Penulis dapat memperkaya tulisan dengan gaya bahasa, analogi, atau metafora dalam menyampaikan pesan agar pembaca lebih tertarik. Jadi apa sih itu analogi atau metafora dan metafora gitu ya? Analogi adalah satu jenis persamaan yang banyak digunakan penulis untuk menggambarkan sesuatu dalam tulisan yang disusunnya. Persamaan yang banyak digunakan. Nah, kalau metafora atau majas itu adalah gaya bahasa ya, lebih ke gaya bahasanya. Berkias atau bahasa yang indah digunakan untuk meningkatkan efek rasa maupun emosi dengan memperbandingkan hal tertentu dengan benda atau dengan hal lain yang lebih umum. Gimana sih kata-kata metafora? Tanpa sadar, kita itu sebenarnya sering menggunakan kalimat-kalimat metafora. Misalkan, hari ini wajahmu nampak cerah seperti langit biru. Kan? Jadi ada perbandingan gitu dengan suatu objek lain. Selanjutnya, hatiku begitu kelabu. Awan gelap menutupi hari-hariku. Nah, jadi sebenarnya ini adalah suatu menggambarkan psikologis seseorang gitu kan, tetapi kenapa kok harus dikiaskan dengan kelabu, awan-awan menutupi hari-hariku? Nah, itu supaya lebih memberikan rasa. Nah, teman-teman kalau dalam menulis, kita perlu nih sesekali memberikan analogi dan juga metafora. Tentu saja jika hal itu mendukung penyampaian tujuan kita ya. Jangan sampai tuh terlalu berlebihan dan metaforanya tidak mendukung apa-apa untuk mendukung tujuan kita. Nah, itu nggak perlu berarti metaforanya gitu ya. Jadi gunakanlah analogi dan metafora hanya jika itu mendukung tujuan teman-teman menyampaikan pesan di dalam artikel tersebut gitu ya. Kalau analoginya mendukung pesanmu, semakin membuat pesan itu terpampang nyata gitu ya, terlihat jelas, ya udah pakailah itu gitu kan. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan ya. Prinsip yang kelima, langsung. Jadi hindari pembahasan yang bertele-tele pada pengantar tulisan agar pembaca tidak bosan. Contohnya bisa geser. Ya, ini secara langsung ya. Ketika saya membuka suatu artikel berjudul "Pacarku Tidak Seiman dan Tuhan Mengingatkanku dengan Cara yang Tidak Terduga Ini". Jadi singkat cerita, saya punya pengalaman yang cukup unik ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum baca, jadi saya ceritakan secara singkat aja. Saya dulu berpacaran dengan orang yang tidak seiman dengan saya gitu ya, waktu SMA. Kemudian kami TTM-an selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Pacarannya sebentar sih ya, paling cuma 2 bulan, tapi jadi teman dekatnya tuh cukup lama, 2 tahun. Saya sulit untuk melepaskannya gitu kan. Nah, lalu Tuhan mengingatkan saya dengan cara yang tidak terduga. Apakah itu? Ketika saya menemani dia untuk membeli sebuah kaos gitu ya yang dia cari. Dia pengen punya kaos warna putih gitu kan. Lalu setelah mengelilingi suatu toko di kota Situbondo, yang mana nggak ada mall di sana ya, toko baju yang cukup besar, tapi itu bukan mall sebenarnya. Dia menunjukkan kepada saya 2 pilihan gitu ya. Menurut kamu yang mana nih bajunya yang bagus gitu kan? Aduh, karena saya udah capek banget gitu kan. Saya lihat nih ada satu kaos yang dia pegang itu kayak ada clipping huruf gitu. Agak geser ke atas, Kak. Ada clippingnya gitu kan. Clippingnya berupa huruf-huruf berbahasa Inggris gitu kan. Karena saya lihat itu menarik,
Dan ya menarik aja gitu lah ya. Kayaknya ingin aja deh, bagus. Saya nggak baca sebenarnya kalimat itu. Akhirnya dia juga yakin bahwa ya udahlah ini aja gitu, yang Noni pilih aja. Dibelilah itu kaos. Kan ketika dia main ke rumah gitu ya, jadwalnya main ke rumah untuk kita sekedar ngobrol-ngobrol gitu, saya perhatiin itu kaosnya, kaos baru yang dia pakai. Saya baca gitu kan, terus saya terhentak gitu karena itu adalah Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. Nah ini kaosnya saya foto, jadi jadiin foto pertama di artikel ini gitu. Jadi ini Yohanes 3 ayat 16, terkaget-kaget lah saya gitu kan, dari semua baju yang ada, kenapa harus baju warna putih dengan ayat Alkitab Yohanes 3 ayat 16 yang kita semua tahu isinya apa ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengeranakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika saya kaget, saya bilang sama teman dekat saya itu gitu kan, ternyata arti baju ini tuh ayat firman Tuhan loh, ayat Alkitab gitu. Terus dia tanya ke saya, emang bunyinya gimana? Terus saya bilang, kasih tahu dia lah ya, Yohanes 3 ayat 16 itu bunyinya gimana. Kebesokannya, baju itu dia kasih ke saya waktu di sekolah, ini Noni buat kamu aja. Lo kenapa? Gak apa-apa buat kamu aja. Ternyata dia nggak mau pakai baju dengan ayat Alkitab yang terpampang nyata di depannya gitu ya. Ya akhirnya baju ini ada dengan saya sampai sekarang teman-teman. Jadi itu suatu apa ya? Suatu teguran untuk saya ya. Jadi secara khusus saya merasa bahwa Tuhan mau mengingatkan saya gitu bahwa Tuhan itu Yesus itu udah mati untuk menebus dosa-dosamu loh. Kamu katanya udah ngaku percaya sama Yesus, kok kamu hidupnya masih seperti ini gitu? Kok kamu masih bermain-main dengan orang yang tidak seiman? Buat apa gitu kan? Imanmu tidak bertumbuh. Saya merasa teguh seperti itu. Nah, saya tuliskan dengan menjadi suatu artikel gitu kan. Secara langsung saya buka di paragraf pertama gitu ya. Aku mendambakan memiliki pacar sejak duduk di kelas 4 sekolah dasar. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil menempuh pendidikan di sekolah negeri, sangat sulit bagiku untuk menemukan teman sepermainan yang seiman. Mulai dari aku duduk di taman kanak-kanak hingga masuk ke sekolah menengah kejuruan, aku hanya menemui teman-teman Kristen seminggu sekali di gereja. Mungkin itu alasan mengapa akhirnya ketika aku mulai mengenal istilah jatuh cinta, orang yang menarik perhatianku selalu teman lelaki yang berbeda agama. Itu kalimat langsung ya. To the point lah ya, nggak usah bertele-tele gitu ya. Nggak usah tuh, masa remaja adalah masa yang indah. Nggak usah tuh ya bertele-tele seperti itu, langsung aja. Sebenarnya intinya tuh apa gitu. Selain itu, mungkin karena diriku yang pemalu dan kutu buku, tidak ada seorang teman lelaki yang mendekatiku. Pada akhirnya, aku hanya bisa menjadi seorang pengagum rahasia. Hingga suatu hari, saat aku duduk di sekolah menengah kejuruan, ada seorang siswa dari jurusan yang berbeda denganku melakukan PDKT terhadapku. Oke, nah, teman-teman boleh kalau penasaran silakan baca ya. Tapi kita baca sampai 2 paragraf awal itu saja. Yang mana kesimpulannya adalah teman-teman perlu langsung gitu. Kalau misalkan ingin menceritakan sesuatu, langsung aja dengan kalimat pertama itu penting banget. Yang akan menentukan apakah orang akan lanjut baca tulisanmu atau enggak. Jadi kalimat pertama itu harus bikin penasaran gitu. Lanjut ke kalimat-kalimat selanjutnya. Prinsip yang keenam, konsisten. Konsisten dalam menulis pesan yang disampaikan pada alur pesan dan pemilihan diksi kata yang dipilih. Jadi konsisten kalau teman-teman pakai istilah pacar di awal ya, jangan di akhir kamu kasih kesimpulan pakai kata kekasih gitu ya, kan nggak konsisten gitu ya. Jadi istilah yang teman-teman pakai, diksi yang teman-teman pakai itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Di contohnya bisa digeser. Ini, oh ya, ini contohnya yang waktu itu, oke udah, yang tadi kita udah baca ya. Jadi cara penyampaiannya misalkan itu teman-teman santai dan ada beberapa kalimat-kalimat
tidak baku, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau di beberapa portal bacaan ya kayak Ignite, GKI, Warung Sate Kamu, itu tidak harus menggunakan kalimat yang baku loh teman-teman. Jadi teman-teman tuh boleh tuh pakai kata enggak, kok, lagian, gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nanti itu tidak akan diganti dengan kalimat baku, karena itu merupakan bagian keunikan dari penulisannya teman-teman ya. Mungkin nanti akan diubah jadi garis huruf miring. Jadi konsisten itu juga bicara tentang bagaimana cara kita menyampaikannya. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Misalkan dari awal kalimatnya santai, terus di akhir kalimatnya serius dan sangat baku, itu kan aneh ya. Jadi teman-teman harus konsisten penggunaan diksi, cara penyampaiannya dari awal sampai akhir. Next. Prinsip yang ketujuh, waspada. Ini kita harus waspada ya, kita memperhatikan etika penulisan, kebenaran dari fakta yang disampaikan, plagiarisme, generalisasi, atau stereotyping, itu harus dihindari ya teman-teman. Teman-teman tentu saja tahu lah ya istilah-istilah ini ya, plagiarisme, meniru karya orang lain, dan menganggap itu adalah karyamu, generalisasi. Contohnya generalisasi. Jangan pacaran sama gamers. Pacaran sama gamers mendatangkan patah hati misalkan. Padahal nggak semua gamers itu kayak gitu kan. Nah, jadi itu kayak apa ya, generalisasi seperti itu. Kenapa orang Madura banyak dibenci? Ternyata ini alasannya. Nah, ini salah satu artikel yang saya waktu cari contohnya tuh, ini bahaya banget nih kan, generalisasi banget. Padahal nggak semua orang benci orang Madura gitu kan. Atas dasar apa gitu kan? Ini judulnya benar-benar memprovokasi. Jadi kita harus hati-hati tuh sama ketika kita, jangan sampai kita membuat artikel-artikel yang seperti ini ya teman-teman ya, judulnya ya, mengeneralisasi. Terus ini nih yang rame kemarin, Master Corbusier tuh, dia baru menikah kan, terus ada satu artikel, padahal itu portalnya bilang her story ya, tapi ternyata artikel yang dibuat di sana tuh justru mendiskreditkan nilai-nilai perempuan gitu. Judul artikelnya kayak gini, masa nggak kalah dengan sang gladiator, Deddy Corbuzier akui bikin Sabrina ke Cairunisa sampai puas hingga bocorkan ciuman pertama. Wadaw, kayak terlalu apa ya? Ini dia Master Corbuzier bilang sih kalau itu nggak mendasar dan dia nggak pernah membocorkan ciuman pertama, itu gitu ya. Nah ini akhirnya dia marah dan menunjukkan itu di akun sosial medianya. Her Story akhirnya memberikan suatu permohonan maaf gitu atas artikel yang dibuat ini. Jadi kita benar-benar harus waspada ya teman-teman ya. Jangan sampai itu kita melakukan generalisasi, menjiplak, menyederhanakan sesuatu hal yang sebenarnya penting dan rumit gitu ya. Jadi menyederhanakan itu jangan sampai berlebih-lebihan. Terus langsung ke kesimpulan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu teman-teman perlu hindari ya. Stereotyping, sorry ya, bacanya agak ribet. Nah, jadi teman-teman ini harus dihindari. Hoax itu juga teman-teman perlu berhati-hati ya. Kalau misalkan ada berita, teman-teman langsung terbakar emosi, bikin artikel, bikin tulisan tanpa kalian riset dulu, nah itu berbahaya. Next. Prinsip ke-8, ringkas. Apa bedanya prinsip ke-8 ini sama yang pertama? Bedanya ringkas ini mencangkup keseluruhan artikel ya teman-teman ya. Menghindari penulisan yang panjang pada setiap paragraf agar pembaca tidak merasa bosan dan lelah ketika membaca. Jadi kalau singkat itu yang di awal itu kita bicara soal setiap paragraf dan bagaimana kita memampatkan suatu kalimat itu gitu ya. Ringkas ini lebih kepada secara keseluruhan. Kalau teman-teman coba lihat digeser lagi Kak.
Ini contohnya di IDN Times ya. 5 hal yang harus dihindari ketika kamu sedang di mabuk asmara. IDN Times pun menggunakan hal ini gitu ya. Yang tadi saya bilang di awal bahwa baik tuh kalau kita tuh langsung sebutkan berapa poin tuh. Lalu kita bikin judul dengan poin itu. 5 hal yang harus dihindari ketika kamu sedang di mabuk asmara. Kebanyakan artikel-artikel zaman sekarang tuh kayak gitu. Yang sering dibaca. Nih, paragraf pertama, ini hanya 2 paragraf loh awalnya, pembukaannya. Nanti saya bacakan ya buat teman-teman. Mabuk asmara merupakan sebuah kondisi di mana seseorang sedang menemukan cintanya. Namun, hal ini terkadang membuat seseorang menjadi lupa diri, sehingga melakukan banyak sesuatu yang buruk. Lanjut paragraf yang kedua, apakah kini kamu sedang merasakan hal yang sedemikian rupa? Jika iya, maka kamu harus menghindari 5 hal berikut saat sedang di mabuk asmara. 1. Rela melakukan apa saja demi gebetanmu. Nah, ini pembukaan yang sangat singkat ya, bahkan kayaknya saya jarang sih bikin pembukaan yang sesingkat itu. Tapi faktanya adalah artikel yang beredar di kebanyakan tempat itu disingkat-singkat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penjelasan setiap poin pun itu hanya 2 paragraf saja. Dan setiap paragraf itu hanya terdiri dari, ini paragraf poin pertama, paragrafnya yang pertama itu ada 2 kalimat saja, gitu kan. Paragraf yang kedua juga 2 kalimat tuh. Nah, jadi ringkas banget teman-teman. 5 poin nampaknya banyak, tapi kalau kita baca secara keseluruhan itu singkat. Ini seharusnya mudah ya, tapi ketika kita bikin poin-poin yang jelas gitu kan, bikin poinnya dulu nih, bikin judul, terus kita poin-poinnya apa saja, penjabarannya itu yang kita perlu pilih setiap kalimat yang mewakili, dan pesan itu sudah terdapat di dalam 2 atau 3 kalimat itu. Next. Nah, itu tadi sudah 8 ya. Ini yang berdasarkan saya tanya. Boleh lanjut, Kak. Topik artikel yang paling diminati nih oleh pembaca usia 18 sampai 34 tahun. Saya tanya sama teman yang di warung sate kamu ya. Ternyata artikel yang paling banyak dibaca, viewsnya, topiknya itu adalah topik tentang testimoni. Testimoni itu kesaksian gitu ya. Misalkan kesaksianmu soal punya keluarga yang broken home, kesaksian soal putus cinta misalkan ya, dan lain-lain, itu diminati loh. Ada life goals, life calling. Life calling ini bicara soal studi, pekerjaan, bahkan juga kegagalan. Karena setiap orang kalau membaca atau melihat kesuksesan itu kok kayak udah jengah ya, semua di Instagram kan flexing gitu kan. Dapat apa, prestasi apa, semua udah ada di Instagram. Nah, jarang-jarang orang mau membuka kegagalan. Dan artikel-artikel inilah yang sebenarnya jadi relatable gitu ya sama orang-orang yang mengalami kegagalan itu sendiri. Jadi itu yang topik yang juga banyak dibaca. Topik tentang sexuality juga. Ada topik di warung sate kamu itu yang bicara soal pengakuan bahwa dia adalah seorang biseksual gitu kan, tapi dia mau tetap mengikut Kristus meskipun dia punya kecenderungan itu gitu kan. Teman-teman juga bisa tuh, misalnya itu adalah isu yang terlalu sensitif buat teman-teman, teman-teman bisa menulis dengan apa namanya, nama penulisnya itu disamarkan. Teman-teman bisa pakai nama pena gitu ya. Jadi mereka nggak tahu kalau itu adalah kamu, dirimu gitu. Mereka nggak bisa memata-matai dengan cari sosmedmu, nggak ada karena emang gitu. Itu bisa teman-teman. Nah, topik-topik seperti itu justru topik-topik yang sensitif dan sangat personal itu yang sangat diminati.
relationship, yang paling siapa sih yang nggak suka topik tentang cinta ya kan? Kayaknya semua topik tentang relationship ini menarik gitu ya, dan abadi, tidak lekang oleh waktu gitu. Relationship tentang masa lajang, berpacaran, bagaimana proses mendoakan, dan mana patah hatinya. Gitu. Ya, nanti ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang bingung cari ide, aku mau nulis apa gitu ya. Sebenarnya lihat hidupmu, karena setiap kita pasti punya pengalaman yang unik dan berbeda-beda ya. Perjalanan kita bersama Tuhan, panggilan hidup kita, pergumulan kita yang pastinya berbeda gitu kan. Jangan pernah takut untuk menceritakan hal itu, karena ya di tengah-tengah penggunaan sosial media yang sangat marak, orang pamer flexing. Nah, hal-hal soal pergumulan, kegagalan itu akan menjadi suatu pelabuhan gitu ya. Alias orang-orang yang selama ini mempunyai isu-isu apa ya, psikologis yang dia butuh diteguhkan sebenarnya. Dia merasa minder ketika lihat banyak keberhasilan orang di sosial media. Ketika ada artikel soal teman-teman menceritakan pergumulanmu, itu akan sangat memberkati hidup orang lain gitu. Itu dari pengalaman pribadi saya ketika saya membaca komentar-komentar gitu ya, tentang, terkhusus ketika saya menulis tentang masa lajang gitu ya. Nah, komen-komennya tuh bikin saya jadi semangat gitu, dan bersyukur bisa punya pengalaman itu gitu. Oh, terima kasih ya Kak, artinya sangat menguatkan, jadi diteguhkan untuk setia di dalam penantian gitu. Tetap mengikut Kristus gitu lah ya komentar-komentarnya tuh. Dan wah, ternyata aku tidak sendirian gitu, ada banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan aku gitu. Next, menemukan ide. Jadi ketika kita mau menemukan ide, tentukan tujuanmu dulu gitu ya. Setiap kita pasti punya keresahan yang berbeda-beda. Baik ketika kita itu teman-teman menulis sesuatu berdasarkan keresahan kita sendiri. Misalkan kamu tuh resah banget, kenapa sih orang ini suka buang sampah sembarangan deh, gitu kan. Dan kamu sudah menjalani hidup yang meminimalisir penggunaan plastik, atau kamu menggunakan plastik dengan bijaksana dengan membuat plastik itu menggunakan plastik sehingga plastik itu jadi alat lain, misalkan tas dari plastik seperti yang dilakukan oleh teman kita Lili gitu ya. Itu dijadikan artikel gitu ya. Itu sangat baik. Keresahanmu tentang dunia politik, keresahanmu tentang dunia hiburan dan lain-lain. Keresahanmu tentang bagaimana mahasiswa kesulitan untuk menyelesaikan tugas akhirnya, itu bisa jadi artikel loh. Gitu. Jadi tentukan tujuanmu dengan mengetahui apa sih yang jadi keresahanmu secara pribadi. Lalu lakukan free write, menulis secara bebas. Jadi tulis aja tuh topiknya apa kira-kira. Misalkan kepedulian lingkungan dan relationship goals. Lalu di brainstorm, kepedulian lingkungan yang seperti apa? Relationship goals itu seperti apa sih gitu kan? Apakah ada kaitannya dengan memperoleh izin calon mertua gitu kan? Nah, itu ditulis dulu aja semuanya. Teman-teman jangan kalau di free write dan brainstorm ini kamu ungkapkan aja semua keresahan yang ada di pikiranmu gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, berarti sebenarnya poin-poin yang aku ingin sampaikan tuh apa aja. Gitu. Nah, ketika kita sudah membuat poin-poin itu, teman-teman bisa menentukan audiens atau pembacanya. Ketika kita menentukan audiens atau pembaca, itu menentukan bagaimana kita mendeliver, menyampaikan itu kepada
orang-orang menggunakan bahasa yang seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penting banget kalau misalkan kita mau bikin artikel tentang kepedulian lingkungan untuk anak SMP dan SMA, bahasanya tentunya beda ketika kita membuat artikel ilmiah yang tujuannya itu untuk anak mahasiswa dan juga aktivis gitu kan, tentunya beda gitu. Jadi tentukan audiensmu atau pembacamu itu seperti apa, buat garis besarnya, dan mulailah menulis. Nanti apakah kita ada waktu untuk mencoba ya, mempraktekkan? Nanti saya perlu tanya lagi nih sama teman-teman pengurus. Next. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita menulis terkhusus artikel ya, dan apapun itu sih. Artikel yang ringan dan praktis itu, jangan lupa teman-teman untuk jadi diri sendiri. Ini ada kaitannya dengan bagaimana teman-teman itu menuliskan keresahanmu, jangan keresahan orang lain gitu. Kalau misalkan keresahan orang lain yang teman-teman tulis, itu akan menulis itu menjadi suatu kewajiban dan teman-teman nggak bisa enjoy. Kecuali teman-teman memang kerjaannya wartawan ya, yang mana teman-teman harus menulis mau nggak mau apapun topik yang ada saat itu kan, yang lagi hit saat itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menjadikan menulis ini suatu hobi, teman-teman bisa menentukan tuh topik apa sih yang sebenarnya teman-teman suka. Ini penting banget. Tulislah sesuatu yang kamu sukai, yang merupakan keresahanmu secara pribadi. Jadilah dirimu sendiri. Termasuk dalam penyampaian, misalkan, tapi aku terbiasa dengan kata-kata baku yang puitis ya Kak. Ya udah, jadilah dirimu sendiri. Bikinlah tulisan yang seperti itu bahasanya gitu. Nanti itu menjadi ciri khas. Oh, kalau tulisannya kayak gini, ya pasti tulisannya Noni deh, karena bahasanya kayak gini. Jadi nanti orang bisa bedain gitu loh, tulisan kita dari cara kita menyampaikan. Relatable. Relatable itu nggak dibuat-buat lah ya teman-teman ya. Bagaimana orang tuh merasakan terhubung gitu loh sama tulisan kita. Jadi kalau misalkan kamu nulis tentang mahasiswa tingkat akhir gitu ya, kan nggak mungkin ya mahasiswa tingkat akhir itu selalu bersemangat 24/7 gitu kan. Ada masa-masa di mana mahasiswa akhir itu merasa ingin menyerah dan lain-lain, ingin berhenti aja gitu kan mungkin ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang kita seharusnya nggak tutup-tutupin gitu. Kita jadi apa adanya. Karena sebenarnya kalau teman-teman pernah ngalamin itu, pasti ada orang-orang yang juga mengalami itu. Hanya mereka nggak mau mengakuinya. Nah, tugasnya penulis adalah mau mengakui hal itu, mengakui apa yang sebenar-benarnya terjadi. Gitu. Nah, itu yang membuat orang tuh bisa relate akhirnya sama kita, gitu, sama tulisan-tulisan kita, gitu. Jadi apa adanya. Demikianlah cara kita untuk bisa terhubung melalui karya-karya kita dengan orang lain. Yang poin ketiga, peka melihat apa yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nggak ada salahnya juga teman-teman menulis tentang hal-hal yang berita-berita yang lagi in saat ini, gitu kan. Nggak apa-apa tuh teman-teman, ketika teman-teman peka, oh ada berita ini, ada keresahan yang timbul di hati, tulislah itu gitu. Dengan begitu, ketika teman-teman tahu ada suatu hal yang terjadi, misalkan tentang ceritanya Ragil yang diundang sama Deddy Corbuzier itu, bagaimana sih kita menyikapi orang-orang yang LGBTIQ gitu? Apakah mereka harus dihukum secara dianggap kriminal ketika mereka ketahuan gitu melakukan aktivitas seksual gitu? Penting nggak sih itu dilakukan di negara ini gitu? Coba deh teman-teman, silakan lakukan riset yang keempat ya, penting banget tuh. Kalau teman-teman apalagi teman-teman
belajar di bidang itu, di bidang hukum, di bidang psikologis. Ya, manfaatkanlah ilmumu itu untuk menjadi suatu tulisan gitu. Kemudian teman-teman jabarkan keresahan itu dan pengetahuan yang teman-teman punya dalam suatu artikel. Seperti itu teman-teman ya. Kalau soal bagaimana teknik menulis dan lain sebagainya, saya yakin bahwa teman-teman yang sudah mahasiswa ini udah tahu lah ya sebenarnya. Jadi kita akan bicara soal prinsip-prinsip yang dasar seperti tadi aja. Gitu. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC yang akan melanjutkan.